dari Minahasa Tenggara maupun di luar Minahasa Tenggara yang tergabung dalam IGI akan mengadakan webinar tentang anak bangsawan yang diterapkan di Minahasa Tenggara. Untuk itu kami memohon Bapak, biarlah Engkau yang akan mencurahkan hikmat dari surga sehingga para pembicara yang akan nantinya menyampaikan materi, Bapak Ferry Amoslah, boleh diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan sehingga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati segala sarana prasarana yang akan digunakan, pengadaan Engkau yang memberkati untuk aliran listrik, bahkan jaringan, biar semuanya diadakan dengan baik agar supaya proses webinar ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Yesus kami bersyukur dan bermohon kepadamu. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nofrita dan selanjutnya Bapak Ibu akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan untuk pelaksanaannya Bapak Ibu tidak perlu menyalakan mic. Diangkat berikut ini dengan posisi siap sempurna. Ya. Hidup. Demikian lagu Indonesia Raya dan sebelum kami lanjut ke kegiatan selanjutnya yaitu lagu Mars IGI, kami mengucapkan selamat bergabung dengan kami Ibu Ketua IGI Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Florence Rembet. Selamat bergabung Ibu. Sore juga Pak. Selamat sore semua. Peserta yang lain. Peserta yang maaf, mohon agar mic. Ya, kita lanjut dengan lagu Mars IGI. Bangsa untuk generasi mulia. Sampai menjadi guru sejati.
Ikatan Guru Indonesia nasional jadi pelopor perubahan. Bisa majulah Igi, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia. Jaringan kok ini. Iya, demikianlah Bapak Ibu, kita sudah ikuti bersama tadi lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars IGI. Dan di layar kami ada Ibu Ketua IGI Provinsi Sulawesi Utara, selamat bergabung Ibu Florence Rembet. Dan acara akan kita lanjutkan dengan pembukaan yang nanti sekaligus sebagai sambutan yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita hari ini, yaitu Ketua IGI Kabupaten Minahasa Tenggara, saya sebut dengan hormat Pak Stevi Marapi SPD. Dan untuk itu kesempatan ini saya berikan kepada Pak Stevi Marapi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar series Hari Tatu untuk Kabupaten Minahasa Tenggara dan sekitarnya. Kami persilakan Pak Stevi, waktu dan tempat saya berikan. Halo Pak Steve. Halo ya, kedengaran bisa? Halo? Bisa kedengaran suara? Halo Suara Pak saya? Steve Marapi. Ya, bisa kedengaran suara saya? Halo? Mungkin Ya, halo. jaringan. Halo Pak Steve. Halo, bisa kedengaran? Bisa kedengaran? Halo? Halo? Bisa. Bisa? Halo? Halo, bisa kedengaran? Halo? Steve. Bisa, ya? Pak. Ya. Ya. Oke, ya. Selamat sore semua, guru-guru hebat yang ada di room meeting ini, yang ada di seluruh Sulawesi Utara, bahkan ada juga dari luar Sulut yang bergabung dengan kita. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah pertolongan Tuhan sehingga kita boleh ada di tempat ini, di room meeting ini yang sebentar lagi kita akan mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya menyampaikan selamat datang kepada Ibu Ketua Ikatan Guru Indonesia wilayah Sulawesi Utara, kami sebut dengan hormat Ibu Dr. Florencia Rembet MPD. Selamat datang Bu, selamat bergabung dengan IGI daerah Minahasa Tenggara. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya sedikit memberi kepada kita tentang IGI. Untuk Sulawesi Utara, seluruh kabupaten kota sudah ada Ikatan Guru Indonesia dan yang lain masih dalam proses ya. Dan kita ketahui bahwa Ikatan Guru Indonesia ini adalah salah satu organisasi yang lagi tren dan lagi berproses, dan IGI ini adalah salah satu lembaga atau salah satu organisasi besar yang saat ini sementara dalam peningkatan kompetensi guru ya di mana-mana, salah satunya di Sulawesi Utara. Dan IGI ini atau Ikatan Guru Indonesia ini sudah ada ya dan diinisiasi pada tahun 2000 dulu dengan nama Klub Guru Indonesia, dan kemudian berkembang dan sudah berbadan hukum, dan sampai saat ini IGI sudah melahirkan beberapa cabang di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi semua provinsi sudah ada organisasi Ikatan Guru Indonesia ini. Oleh karena itu saya menyambut ya pada semua yang sudah hadir di room meeting ini
Bapak Ibu sudah berada di tempat yang benar, tempat yang tepat, dan disinilah kita akan bersama-sama meningkatkan kompetensi kita, bersama-sama dengan guru-guru hebat yang ada di seluruh daerah yang ada di Sulawesi Utara ini. Pada kesempatan ini, IGI Tenggara baru pertama kali ini mengadakan webinar, dan webinar ini dinamakan webinar seri 1. Dan nanti sebentar akan ada seri-seri selanjutnya, dan hari ini kita boleh mengikuti ya, dan kita akan mengikuti webinar seri 1 ini dengan tema yang sangat unik, dan tema kita ini sebentar akan dikupas tuntas oleh Sekretaris IGI Kabupaten Minahasa Tenggara, Pak Ferry Slat, Amos Slat, MM, yang juga sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2019, dan berkolaborasi dengan SRB yang lain. Oleh karena itu, saya yakin bahwa materi yang akan disampaikan ini adalah satu materi yang sangat bagus, ya, karena Minahasa Tenggara menelurkan suatu program yang sangat jitu dari Pak Bupati kita, yaitu anak bangsawan, belajar atau belajar mengajar kepada anak bangsawan. Oleh karena itu, sore hari ini kita akan melihat bagaimana materi akan disajikan sebentar oleh Pak Sekretaris IGI Minahasa Tenggara dan SRB. Mereka akan berkolaborasi dengan sahabat rumah belajar, dan bagaimana proses selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mengikuti untuk kegiatan webinar seri 1 ini. Oleh karena itu, setelah seri 1 ini berlangsung, IGI Minahasa Tenggara akan terus mengadakan webinar di seri-seri selanjutnya. Ini saja yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi tetap semangat semua yang hadir. IGI punya satu moto, yaitu sharing and growing together. Jadi berbagi bersama dan bertumbuh bersama. Ya. Jadi inilah nyawa atau semangatnya IGI. Ya. Oleh karena itu, ketika bergabung Ikatan Guru Indonesia, sama-sama kita akan berkembang. Ya. Kita tidak akan sendiri, kita akan berkembang bersama, saling berbagi, dan akan bertumbuh bersama. Demikian. Oleh karena itu, saat ini saya membuka webinar Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Saya buka dengan resmi. Selanjutnya diserahkan kepada Pak Sekretaris IGI Minahasa Tenggara, Ferry Amos Slat. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Ketua IGI, Bapak Stevi Marapi SPD, yang sudah membuka secara resmi kegiatan webinar seri 1 untuk kegiatan kita sore hari ini. Masuk ke bagian inti kita, yaitu kegiatan webinar atau penyampaian materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kebetulan saya yang berlaku sebagai presenter pertama atau pemberi materi yang pertama yang akan mengupas tuntas tentang belajar anak bangsa. Itu pada kesempatan ini saya mohon izin untuk di Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Florence maupun Ketua IGI Kabupaten Tenggara, Pak Steve, untuk menyampaikan materi saya. Mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan ini akan dibagi dua. Nanti ada saya yang akan bicara tentang belajar anak bangsawan dan dihubungkan dengan manfaatan portal rumah belajar yang nanti sebentar akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dari Kabupaten Minahasa Tenggara, Pak Raymond, akan membahas mengenai pemanfaatan rumah belajar. Jadi sebentar ada dua sesi dan mungkin akan berkembang tanya jawab. Agar panik di dia disk yang ada mic-nya itu yang suara
batin dulu. Oke, Bapak. Kita belajar. Pak Prasya dengar Bapak Ibu? Aduh, so gangguan signal. Ya. Lihat Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya, mungkin agak ada gangguan. Oke, terima kasih. Aman, oke. Terima kasih. Mungkin agak ada gangguan. Coba pakai dua. Nggak terlalu bagus. Jadi mudah-mudahan aman dan lancar ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ferry Amoslat, SPDMM. Saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 1 Ratahan. Tepatnya saya mengajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Saya mulai menjadi guru itu pada tahun 2009 ketika kami ikuti pengangkatan CPNS, dan puji Tuhan di tahun-tahun saya yang sampai ke tahun 11 ini sudah bisa mengikuti berbagai kegiatan, sehingga pada saat ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian sama seperti slogan ya dari IGI selama ini, yaitu sharing and growing together. Jadi kita sama-sama bertumbuh dan berkembang ya. Jadi apa yang ada pada saya saat ini saya akan bagikan buat Bapak Ibu semua. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan mengupas tuntas mengenai belajar anak bangsawan yang mungkin untuk guru-guru yang ada di Minahasa Tenggara itu sudah familiar dengan istilah ini. Karena istilah ini dipakai oleh kami, guru-guru maupun dunia pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi ini adalah merupakan salah satu strategi yang dipergunakan oleh kabupaten kami dalam rangka memenuhi pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak didik kami. Dan seperti apakah belajar anak bangsawan ini? Mari kita ikuti materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Dan mungkin pada materi ini apabila ada yang kurang, nanti mungkin akan kita kembang. Apa ya? Menghadapi COVID-19. Mulai saya ingat 16 Maret kami di Kabupaten Minahasa Tenggara itu sudah bahkan bukan bahwa diliburkan. Jadi dengan pendapat orang ketika awalnya yaitu dirumahkan itu diliburkan, tetapi sebenarnya kita tetap bekerja. Work from home waktu itu kita masih ingat ya istilah work from home, karena memang pembelajaran itu lebih banyak dilaksanakan di rumah, baik yang dilaksanakan oleh guru sebagai pemberi materi maupun anak-anak yang menerima materi. Nah, bagaimana dengan keadaan pendidikan di Minahasa Tenggara pada waktu itu Bapak Ibu? Kami waktu itu memang terkendala karena yang namanya pandemi COVID itu baru pertama kali terjadi, dan dunia pendidikan tiba-tiba berubah arah. Biasanya kita melaksanakan pendidikan secara tatap muka di sekolah, dan ketika masuk masa pandemi ternyata anak-anak tidak bisa ke sekolah, guru-guru juga tidak bisa ke sekolah, maka timbullah tanda tanya. Bagaimana melaksanakan pembelajaran di masa seperti itu? Dan masa itu merupakan masa tersulit bagi kami guru-guru di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak. Jadi
gara-gara pandemi ini akhirnya banyak anak-anak yang tidak bisa menerima pembelajaran yang seharusnya merupakan hak mereka. Jadi hak anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran. Sehingga ada ketakutan bagi dunia pendidikan kalau seandainya ada satu generasi kita yang putus dalam artian mereka tidak dibekali keterampilan yang seharusnya mereka dapat ketika mereka berada di bangku sekolah. Dan itu juga terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi ada banyak sekali sekolah-sekolah yang tutup, kemudian guru-guru tidak bisa melaksanakan pembelajaran. Banyak yang bingung kalau cuma pakai grup WA ternyata tidak optimal gitu dalam pemberian materi kepada anak-anak. Apalagi banyak orang tua yang mengeluh gitu. Ada yang mengeluh bilang ini guru-guru cuma tahu kasih tugas, sementara penjelasannya kapan? Anak-anak tidak mengikuti penjelasan, hanya disuruh baca buku teks lah, atau kalau tidak disuruh kirim kirim semacam video atau apa, kemudian disuruh perhatikan sendiri, belajar sendiri. Nah, hal seperti ini memang dalam pembelajaran pasti tidak akan maksimal untuk anak-anak sendiri. Begitu juga dengan guru-guru. Guru-guru waktu 2 orang, tidak semua, karena terus terang daerah kami itu bukanlah merupakan daerah perkotaan yang serba canggih di mana guru-guru itu sudah pintar menggunakan Zoom dan sebagainya pada waktu itu. Sehingga hal ini membentuk suatu kecemasan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mencari jalan terbaik atau jalan keluar agar anak-anak yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara itu bisa menerima pembelajaran selayaknya semua anak yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada pembedaan anak orang kaya atau anak yang orang susah yang tidak punya gadget gitu dan sebagainya. Sehingga akhirnya timbullah pemikiran untuk melaksanakan satu perubahan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada saat ini Bapak Ibu, saya bicara bukan berarti bahwa saya sebagai penggegas, tapi saya di sini hanya berbicara sebagaimana apa yang kami alami di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan berbagai oleh pemerintah daerah kami. Jadi kami berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati kami, begitu juga dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada waktu itu segera mencari solusi agar masalah tentang pendidikan ini yang ada di Minahasa Tenggara itu bisa benar-benar bisa kita atasi sama-sama gitu. Jadi bukan hanya menjadi tugasnya pemerintah, bukan hanya menjadi tugasnya guru-guru, sekolah, orang tua, tetapi menjadi tugas kita bersama. Dan untuk itu, pas memasuki bulan Oktober, November itu, maksudnya bulan-bulan April dan seterusnya, kami sudah mulai bergerak. Kami bergerak di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kami bersyukur karena pada Januari atau awal tahun dibentuk satu komunitas guru kreatif, namanya komunitas guru kreatif Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan Pak Kadis kami untuk membentuk ini guru-guru maupun kepala sekolah untuk saling berbagi, kemudian juga sebenarnya sudah mulai gitu. Untuk pembentukan komunitas ini sebenarnya kami dibentuk mulai dari bulan September 2019. Kemudian kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu kami membahas tentang pembelajaran yang ada di kelas, sehingga ketika kami memasuki masa pandemi, kami pun sama-sama berusaha untuk mencari jalan keluar. Jadi kami dengan Pak Kepala Dinas, staf dinas, Bapak Ibu Kabid kami, maupun seluruh anggota guru kreatif ini, komunitas guru kreatif, kami secara rutin melaksanakan pertemuan setiap bulan dan langsung membahas langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi sangat bermanfaat sekali karena komunitas ini benar-benar jalan dengan baik begitu. Pak Ketua IGI kami juga masuk
di dalamnya anggota, dan ada banyak guru-guru yang lain yang pada saat itu ketika bergabung kami langsung mengeluarkan ide buat apa, kegiatan apa untuk kabupaten kami. Nah, komunitas guru kreatif bantu Dinas Pendidikan Kabupaten Nusa Tenggara dalam merancang yang nanti akan dilaksanakan oleh kabupaten kami untuk anak didik kami. Nah, Bapak Ibu, di dalam memasuki persiapan tahun pelajaran 2020-2021, karena masa pandemi yang 2019-2020 semester genap atau dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020, itu dipikir bahwa waduh, kalau ternyata pandemi COVID akan berjalan lebih lama lagi dan kita terpaku dengan kegiatan yang seperti ini, pasti ada satu generasi yang kehilangan. Nah, seperti itu kemudian muncullah beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang digegas langsung oleh pemimpin. Itu ketika memasuki tahun pelajaran 2020, kami baik dari unsur guru kreatif yang tadi, kemudian unsur bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara, kami duduk bicarakan tentang kurikulum yang akan dilaksanakan di masa pandemi COVID. Jadi sebelum muncul penyederhanaan kurikulum oleh kementerian, kami di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah ambil langkah terlebih dahulu. Tanggal 4 Juni, jadi sebelum masuk tahun ajaran baru, itu kami sudah melaksanakan penyusunan kurikulum 2013 yang sengaja kami sederhanakan agar supaya pelaksanaan pembelajaran itu tidak seperti yang pada masa biasanya. Biasanya kan kalau kita, seperti misalnya saya guru IPS, jika kurikulum 2013 yang sebelumnya itu ada 2 bab untuk 1 semester, pada kurikulum masa pandemi ini kami sederhanakan jadi 1 bab. Jadi hanya 50% dari capaian yang menjadi tuntutan untuk dikuasai oleh anak didik. Karena kami dengan anak-anak juga mungkin dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, selain itu kami juga bersama dengan kepala dinas membentuk atau membuat model pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan di masa pandemi ini. Jadi kami selain membuat kurikulumnya, kami juga mencari model apa ya yang cocok untuk diterapkan di masa pandemi. Sehingga mulailah kami menggunakan yang namanya flip classroom, kemudian menggabungkan antara pembelajaran daring dan luring seperti itu. Kemudian setelah selain pelaksanaan atau kami menyederhanakan kurikulum, pada masuki tahun pelajaran 2020-2021, kami juga melaksanakan workshop pembelajaran jarak jauh, kan aplikasi dan rumah belajar. Jadi inilah yang salah satu juga yang membuat kami ini ya merasa wah ternyata kabupaten kami pemerintahnya itu tidak tinggal diam, karena setelah diketahui bahwa guru-guru banyak yang belum bisa melaksanakan kegiatan daring, sehingga oleh Dinas Pendidikan akhirnya dibuat satu terobosan. Kami melaksanakan workshop di 12 kecamatan. Jadi di 12 kecamatan itu kami turun semua memberikan pelatihan khusus untuk semua guru-guru di Kabupaten Nusa Tenggara harus bisa melaksanakan pembelajaran daring. Jadi tidak ada yang bilang tidak tahu menggunakan Zoom atau tidak tahu menggunakan aplikasi video conference lainnya. Karena untuk pelaksanaan pembelajaran itu, kalau guru-gurunya tidak tahu, ya bagaimana dengan siswa? Jadi karena tidak bisa ketemu, harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, otomatis harus dicari solusi. Sehingga akhirnya ditetapkan di 12 kecamatan kami turun harus menjelaskan bagaimana cara men-setting room agar supaya guru-guru bisa memanfaatkan paling tidak salah satu aplikasi, dalam hal ini Zoom Meeting, untuk digunakan dalam pembelajaran daring kepada anak-anak. Selain itu, kami juga langsung turun sekalian dengan bagaimana cara membuat video pembelajaran. Jadi kami turun di 12 kecamatan, bukan hanya di 12 kecamatan,
tetapi juga di MGMP. Jadi kami semua MGMP di Kabupaten Minahasa Tenggara itu, puji Tuhan, semua MGMP itu berjalan dengan baik. Kami ada pertemuan rutin tiap bulan, sehingga untuk turun ke MGMP kami tidak punya kendala karena sudah terjadwal dengan baik. Dan setiap MGMP itu kami selain menyampaikan pembelajaran tentang bagaimana menggunakan aplikasi Zoom, kami juga sekaligus untuk bagaimana membuat video pembelajaran. Jadi akibat adanya pembelajaran atau workshop ini, sehingga di Kabupaten Minahasa Tenggara kami di bulan Agustus kemarin kami melaksanakan yang namanya lomba video pembelajaran bagi guru. Jadi kami usahakan agar supaya anak-anak kalau misalnya tidak atau kegiatan pembelajaran sebelumnya, materi itu mereka bisa buka di channel YouTube yang sengaja kami buat untuk memuat tentang video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi itu persiapan memasuki tahun pelajaran 2020. Tapi ternyata Bapak Ibu, berjalannya waktu di tahun 2020-2021, maksudnya tahun pelajaran 2020-2021, ternyata tidak semua bisa terlayani dengan pembelajaran daring karena masih banyak anak-anak yang tidak memiliki gadget. Kemudian masih banyak daerah di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih blank spot ya, apa itu istilahnya. Jadi belum dijangkau oleh jaringan internet, sehingga dengan demikian dicarilah solusi apa yang akan dipakai di daerah kami. Dan puji Tuhan oleh Bupati Minahasa Tenggara dikeluarkan satu konsep yang namanya belajar anak bangsawan. Bapak Bupati waktu itu menyampaikan, kenapa ya kalau zaman dulu itu anak-anak bangsawan, baik bangsawan Eropa maupun yang ada di tanah air itu, mereka kaum ningrat bisa didatangi oleh guru langsung ke rumah-rumah mereka. Jadi anak-anak golongan bangsawan itu tidak perlu ke sekolah, mereka di rumah saja juga pasti akan datang guru privatnya gitu. Nah, dengan demikian akhirnya muncullah yang namanya konsep agar supaya anak-anak yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara itu juga sama dengan anak-anak bangsawan lainnya. Jadi tidak ada pembedaan. Jadi semua anak-anak bisa belajar. Jadi guru-gurunya yang turun melaksanakan pembelajaran luring, karena untuk PJJ sendiri itu kan tidak dibatasi oleh kegiatan pembelajaran daring saja, tetapi bisa juga dengan kegiatan pembelajaran luring. Dan inilah yang menjadi kami. Jadi ini berdasarkan materi yang sengaja memang saya ambil dari materi Pak Kepala Dinas waktu lalu menyampaikan tentang konsep belajar anak bangsawan yang disampaikan di webinar waktu itu. Dan ini konsepnya. Jadi berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu dengan jelas dijelaskan bahwa ada di situ dijelaskan bahwa seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pelaksanaan konsep anak bangsawan, belajar anak bangsawan ini adalah tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJ. Misi pertama yaitu sukses pendidikan. Jadi salah satu misi dari Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 itu adalah sukses pendidikan. Jadi kami berusaha agar supaya pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara juga bisa sukses. Dan bagaimanakah cara Minahasa Tenggara untuk hak sebagai hak anak dalam pendidikan di masa COVID-19. Nah, inilah dia gambarannya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kendala yang ada di lapangan itu bahwa siswa dan guru tidak memiliki gawai HP atau laptop. Disadari sepenuhnya bahwa tidak semua anak maupun guru sekalipun itu belum memiliki HP atau laptop. Kemudian masih ada guru yang tidak mampu mengoperasikan TIK. Ya terus terang aja, karena memang apalagi untuk, bukan saya mendiskreditkan guru-guru yang sudah berumur, tetapi memang rata-rata di sekolah-sekolah guru-guru yang usia mau mendekati pensiun itu biasanya memang sudah tidak terlalu tertarik untuk belajar tentang TIK, sehingga untuk mengoperasikan seperti kegiatan Zoom, meeting, dan selanjutnya itu
mereka kurang kurang tanggap lah, kurang gegrat untuk melaksanakannya lagi karena sudah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka yang harus bertemu di dalam kelas. Jadi untuk menggunakan komputer, laptop itu memang sudah tidak menjadi perhatian mereka lagi seperti itu. Kemudian ini yang paling banyak juga di daerah Kabupaten Nusa Tenggara yaitu blank spot tadi. Karena blank spot ini sehingga kalau tidak ada yang bisa ikut daring, terus gimana dong? Jadi anak-anak apakah tidak akan belajar selama masa pandemi? Kan bicarakan seperti itu. Jadi akhirnya oleh Kabupaten Nusa Tenggara bukan kami ya, pemerintah kami kemudian mengusulkan atau menggegas tentang anak bangsawan ini. Jadi lewat instruksi Bupati, kemudian ada surat edaran dari Bupati, kemudian ada kami, saya menyebut kami karena salah satu anggota, saya sebagai anggota dari guru kreatif di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kemudian ada tim terpadu mutu pendidikan, yaitu yang tadi, jadi sebelum masuk tahun pelajaran 2020-2021, ada tim terpadu mutu pendidikan yang dibentuk oleh Kabupaten Minahasa Tenggara, serta kabupaten kami itu juga membuat regulasi, jadi Bapak Kepala Dinas maupun Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara itu melaksanakan kegiatan ini, mereka juga buat regulasinya, buat perundang-undangannya agar supaya betul-betul pelaksanaan ini bukan hanya sekedar dilaksanakan, tetapi ada yang membackup, ada payung hukumnya. Kemudian hasil tentu seperti ini, hak anak itu terpenuhi, kemudian timbul kepuasan masyarakat manusia, target rencana pembangunan jangka menengah daerah itu terpenuhi, kemudian tumbuhnya inovasi bottom up, ya, itu karena ini kan merupakan inovasi juga yang berdasarkan dari akar rumput atau bottom up. Kemudian adanya transformasi kapasitas SDM, sumber daya manusia itu menjadi lebih handal, seperti itu. Dan untuk metode anak bangsawan itu sendiri itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ide gagasan serta regulasi itu oleh Bapak Bupati bahwa nanti akan ada 5 orang siswa yang akan dikunjungi oleh satu guru. Jadi satu guru itu melayani 5 anak atau 5 siswa dalam satu lokasi yang kemudian nanti dalam pelaksanaannya itu atau berdasarkan juklaknya itu harus sesuai dengan protap kesehatan. Jadi tetap walaupun melaksanakan kegiatan luring itu harus memperhatikan protap kesehatan. Kemudian memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana. Kemudian oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Tenggara, Kepala Dinas Pendidikan itu dikeluarkan surat edaran yang selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Dan untuk masing-masing satuan pendidikan ini di awal tahun pelajaran 2020-2021 kami itu disuruh setiap sekolah membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan masa pandemi. Jadi semua sekolah di Kabupaten Minahasa Tenggara itu wajib membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar, jadi KTSP, yang kemudian disesuaikan dengan isi dalam buku, baik buku 1, buku 2, buku 3, kemudian silabus dan RPP itu disesuaikan dengan kondisi pandemi yang mengikuti yang namanya konsep belajar anak bangsawan tadi. Dan semua itu dilaksanakan baik oleh guru kreatif, tim penjaminan mutu, oleh MGMP, MKKS, KKS, PGRI, kemudian IGI. Kami di IGI Kabupaten Minahasa Tenggara juga melaksanakan maupun kami ada Dewan Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu, dan inilah implementasi pelaksanaannya. Guru kami sangat merasa bangga gitu. Jadi so proud tentang kegiatan yang dilaksanakan ini. Ternyata guru-guru di Kabupaten Minahasa Tenggara bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Karena jika melihat foto-foto seperti ini Bapak Ibu, rasanya tuh seperti apa ya? Wah, hebat ini guru-guru mau pergi ke rumah-rumah anak-anak bawa papan gitu. Saya juga pernah Bapak Ibu, kami walaupun saya di kota Kota Ratahan gitu di ibu kota, tetapi
berkunjung ke rumah-rumah siswa itu kami harus membawa seperangkat alat. Jadi seperangkat alat pembelajaran bukan hanya buku, tetapi juga membawa yang namanya ini apa namanya papan tulis. Kami harus bawa papan tulis yang digendong gitu, kemudian dibawa ke lokasi tempat mengajar. Kemudian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan protap kesehatan. Ini Ibu saya ambil salah satu contoh dari sekolah yang ada di SMP Negeri 5 Tombatu. Nah, ini luar biasa, mereka jalan sama-sama bawa papan tulisnya, kemudian sebelum melaksanakan mereka juga apel dulu pelaksanaan itu seperti apa, dan selanjutnya dilaksanakanlah di daerah-daerah atau di lokasi-lokasi tempat anak-anak belajar kegiatan luring. Jadi demikian Bapak Ibu tentang konsep belajar anak bangsawan di masa pandemi yang kami laksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan tentunya dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu, kami juga menyertakan atau menggunakan salah satu aplikasi yang selama ini kami coba pergunakan dalam pembelajaran, yaitu Rumah Belajar. Dan Bapak Ibu, bukan karena saya sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Utara kemudian baru melaksanakan ini, tetapi memang dari berbagai aplikasi yang digunakan, aplikasi Rumah Belajar termasuk salah satu yang sangat mudah digunakan, kemudian bisa dipergunakan secara gratis, tapi fitur-fiturnya tidak kalah menarik dengan warung sebelah. Saya menggunakan seperti itu karena sebenarnya ini bukan bicara tentang persaingan ya Bapak Ibu, tetapi menggunakan platform apa saja menurut saya itu sangat baik, karena kebetulan saya Duta Rumah Belajar, jadi saya jual di rumah belajarnya juga sekalian. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk penyampaian bagaimana memanfaatkan rumah belajar atau seperti apakah rumah belajar itu, kami sengaja pada hari ini berkolaborasi dengan salah satu sahabat rumah belajar yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi dari Minahasa Tenggara, puji Tuhan kami bisa ada 8 orang yang masuk sebagai finalis di 30 besar pembatik level 4 atau level berbagi Provinsi Sulawesi Utara, di mana salah satu di antara mereka nanti akan dinobatkan sebagai Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Bukan menggantikan kami, tetapi akan bersama-sama dengan kami. Duta Rumah Belajar kami ada 3, jadi dari 2018 ada Pak Asrin Lise, kemudian 2019 ada saya, Pak Ferry, dengan Pak Jefta. Jadi kami ada 3 sekarang Duta Rumah Belajar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dan mudah-mudahan di tahun 2020 ini akan terpilih Duta Rumah Belajar yang pas, yang pas, yang benar-benar mau fighting, mau kerja, karena untuk jadi Duta Rumah Belajar Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar menggunakan selempang yang seperti ada di depan Bapak Ibu, tetapi kami itu betul-betul harus fighting gitu untuk dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu materi yang saya sampaikan untuk saat ini. Dan sebelum masuk ke penyampaian tentang rumah belajar, mungkin kalau ada yang mau bertanya, sesi dulu untuk tanya jawab. Tanya boleh, ada yang mau atau ada yang mau tulis di kolom chat juga, atau ada yang mau tanya langsung silakan. Mungkin berikan kesempatan untuk tanya jawab ini tidak panjang-panjang ya, mungkin boleh untuk 3 pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke penyampaian tentang pemanfaatan rumah belajar, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin penyampaian dia tadi sudah baik ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Iya, boleh sebut nama Pak. Perkenalkan, Pak Dalfian. Saya Dalfian Terore dari SMA Negeri 8 Manado, dan saat ini juga dipercayakan sebagai Wakil Sekretaris Wilayah Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Utara.
saya tertarik sekali Iya ketika Pak. dengar judul belajar anak bangsawan luar biasa. Luar biasa Minahasa Tenggara. Yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya ketika kita mengunjungi orang Terima tua, kasih Pak. ternyata anaknya tidak ada. Anaknya, apalagi di daerah-daerah yang saya tahu itu daerah tambang, misalnya daerah Rata Totok, besar mereka itu lebih memilih untuk masuk lubang kayaknya di masa pandemi ini. Semoga saya tidak salah. Bagaimana teman-teman guru yang ada di Minahasa Tenggara menyikapi ini begitu? Ya mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Putus Pak. Pak. Ketik akan di Halo? supaya kita dapat baca. Iya. Pak Dalvian. Oh, gangguan ya? Ya, tadi yang suara saya Pak. tadi Oh, kedengaran ya? Saya memang putus-putus Pak, karena saya di sini bukan di Bapak sih, kayaknya sih di saya, karena saya ini internetnya kurang lancar. Jadi tentang Oh, gitu. anak-anak yang ditambang ya. Iya. Anak-anak yang ada di biasanya, saya sih memang dapat info juga kemarin kebetulan ikut kegiatan yang dari kementerian. Banyak sekali kendala memang untuk ketika kita lakukan kunjungan ke rumah, apalagi daerah-daerah yang betul Pak, daerah tambang itu anak-anak lebih memilih untuk masuk dapat lubang karena tergiur dengan penghasilan. Saya dengar info Uangnya. satu kali jalan mereka itu bisa 150.000 untuk kalau pakai Betul, kendaraan Pak. motor untuk itu. Ya kalau dikali 4 sudah berapa bisa dapat juta. Nah, betul gitu. Pak. Iya, jadi Ya, Pak. bagaimana dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, lebih khusus kita teman-teman guru yang ada di sana menyikapi hal seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya luar biasa Pak. Waduh, ternyata ini dunia pendidikan ya Pak memang mengalami perkembangan begitu. Bicara tentang anak-anak yang ketambang itu memang merupakan suatu fenomena sosial yang ada di kabupaten kami, Pak. Dan ini memang tidak dipungkiri terjadi gitu. Dan bukan hanya tambang, Pak. Saya dulu mengajar di SMP Negeri 1 Pusomain itu di daerah Bentenan. Jadi di Bentenan itu kan tepi pantai, Pak. Nah, anak-anak ketika mereka datang musim ikan, itu mereka lebih senang pergi ke laut, melaut. Karena sekali jalan itu pulang-pulangnya itu langsung bawa uang ratusan ribu gitu kan. Dan itu merupakan dipikir ya itu lebih lebih bisa menghasilkan uang secara ini dibandingkan mereka berpikir bahwa pendidikan itu justru lebih ke arah seperti menginvestasi gitu nanti untuk ke depan. Dan untuk Kabupaten Minahasa Tenggara kami sendiri Pak, ketika kami mengetahui bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara banyak sekali siswa-siswa apalagi yang di Kecamatan Tombatu, Rata Totok juga sana begitu. Mereka lebih senang pergi ke ke tambang emas untuk masuk lubang seperti istilah yang Bapak pergunakan. Dan untuk itu di Kabupaten Minahasa Tenggara seperti yang saya jelaskan tadi Pak, kami mengeluarkan yang namanya regulasi. Jadi dari regulasi peraturan daerah kami usahakan bahwa bisa memberikan satu aturan gitu. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka itu harus mengikuti pembelajaran di masa pandemi secara secara luring gitu. Kalau misalnya mereka tidak bisa menggunakan secara daring. Dan ada jam-jam tertentu yang memang anak-anak
boleh gitu berada di luar rumah kalau misalnya lagi jam pembelajaran karena atau bukan ini atau berada di luar daerah. Jadi mereka itu wajib untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Jadi kami sempat mengeluarkan peraturan seperti itu dan disampaikan kepada orang tua maupun masyarakat gitu. Jadi diharapkan dengan adanya aturan ini anak-anak itu memang betul-betul akan mengikuti sesuai yang diharapkan begitu. Tapi memang pada kenyataannya Pak, tidak semuanya itu pasti akan berjalan 100% kan ya Pak? Begitu. Dan pasti guru-guru juga akan mengalami masalah seperti itu. Jangankan di tempat tambang Pak, jangan cuma di tambang. Saya yang di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ada di kota pun yang di Retahan, ketika melaksanakan pembelajaran luring, pasti tidak semua anak-anak yang datang ke lokasi yang ditetapkan begitu. Jadi ada saat mereka datang, kemudian nggak datang begitu. Cuman ya begitulah Pak. Ini memang kendala atau fenomena yang terjadi di masa pandemi. Tetapi setidaknya kami memberikan satu solusi agar supaya anak-anak itu memang betul-betul mengikuti pembelajaran. Nah, kalau misalnya memang nanti mereka sama sekali tidak mengikuti, walaupun kami sudah berusaha untuk berkunjung ke rumah. Nah, itu berarti nanti tinggal masing-masing sekolah untuk seperti tadi kami membuat yang namanya kurikulum satuan pendidikan. Itu kan Pak menjadi payung hukumnya sekolah untuk menentukan apakah anak bisa dinyatakan naik kelas atau tidak, begitu. Karena harus mengikuti misalnya harus memenuhi ini seperti itu. Kemudian tentunya selain itu dari Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri, baik pihak sekolah, guru-guru, kami pasti akan melaksanakan mediasi dengan orang tua, begitu. Melakukan pelayanan kepada anak-anak agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi itu bisa terjadi. Begitu Pak untuk kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten kami Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Untuk regulasinya itu dari sekolah Pak atau dari Pemda sendiri gitu? Ya, dari Pemda Pak. Jadi gitu. untuk regulasinya kami kemarin Bapak Kepala Dinas ya membuat Ramperda yang sempat karena sempat disampaikan kepada kami di anggota guru kreatif, yang dimana juga itu hal-hal itu juga dimuat di situ Pak. Begitu. Nah, memang di jam misalnya ke tambang atau melaut begitu ketika hari jam-jam efektif untuk belajar. Betul Pak, seperti itu Pak. Oke. Ya memang itu kemarin sih memang iya, ada. Pak. Terima kasih banyak Pak. Mendikbud pulang memang diskusi dia sempat diangkatin yang dari gitu kemarin. Jadi saya coba tanya Pak Sri. Iya Pak. Saya akan teruskan juga itu ternyata. Oke, terima kasih. Iya, ada yang ingin bertanya ada, mungkin Pak, satu lagi karena ada ya silakan. Ya silakan Bu. Selamat sore, saya Arnin Lonto dari SD Negeri Poniki. Poniki, wah iya. Iya. Cuma mau bertanya Pak, kira-kira ini kan wadahnya IGI ya baru kan Pak, baru di sini ada sekarang belajar anak bangsawan. Di sini kalau melihat tadi yang Bapak bicarakan tadi ada Bapak setunjuk foto apa semua, kalau untuk orang yang itu terus lakukan hari-hari. Yang kita mau tanya ada terobosan baru dari IGI for selain yang Bapak tadi mengingat turun petanpa, signal tidak ada. Kiranya kalau orang pakai Zoom atau apa, susah Pak. Jadi kira ada terobosan baru selain yang Bapak korupsi. Karena memang terus lakukan setiap hari. Oke. Mungkin ada teman-teman lain, ada yang lain boleh bertanya. Mengingat sih kan Pak, kesempatan bertanya. Oke, terima kasih Pak.
Iya, mantap Bu Arlin. Ya, pas dari Minahasa Tenggara juga, Ibu Arlin Lonto. Terima kasih Bu dari Poniki. Ini memang untuk daerah Poniki termasuk salah satu yang blank spot ya Bu. Tidak dapat jaringan, makanya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Nah, untuk pembelajaran daring ini sendiri sih Bu, kalau misalnya ditanya apa yang akan dilaksanakan IGI, nanti pengurus IG Pak Stevi, nanti ini jadi salah satu bahan kita untuk didiskusikan ya Pak. Jadi kita akan cari terobosan apa selain kegiatan pembelajaran luring yang dilaksanakan sekarang. Jadi mungkin kalau untuk pelaksanaan pembelajaran luring yang Bapak Ibu sudah melaksanakan dengan baik, jadi anak-anak bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan sangat saya termasuk salah satu yang sangat Bapak Ibu sekalian. Tapi 90 kelompok belajar luring, dan satu guru itu kami dalam satu hari itu harus mengunjungi 5 kelompok gitu. Karena kalau misalnya mau dibuat ini memang ya begitulah. Kegiatan pasti ada plus minus. Jadi semuanya itu berjalan dengan mulus 100%. Tetapi saya yakin dan percaya apa yang kita laksanakan dengan hati begitu untuk pembelajaran untuk anak-anak, kalau kita laksanakan dengan tulus ikhlas, pasti semuanya itu ya terpikirnya itu merupakan satu bagian dari ibadah kita untuk Tuhan gitu. Iya, iya. Jadi tidak terasa capek, ya kan Bu ya? Iya, iya. Iya, Pak. Ketika pulang ke rumah itu betul-betul capek sekali, itu merasa badan seperti tulang-tulangnya udah habis. Tapi ternyata puji Tuhan dari bulan Oktober, jadi sekarang bulan Oktober ya, sudah masuk bulan Oktober yang itu dari Agustus tanggal 1 kalau nggak salah sampai sekarang ternyata sudah 2 bulan. Puji Tuhan sih aman-aman, belum ada hal yang ini. Dan mudah-mudahan nanti terima kasih Ibu untuk masukannya. Kami nanti juga akan cari hal-hal yang positif apa gitu. Setidaknya mungkin penerapan model pembelajarannya dilaksanakan di apa namanya di lapangan agar supaya Bapak Ibu tidak bosan, anak-anak juga tidak bosan. Betul Bu. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Iya, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali itu Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ternyata di kolom chat sudah ada link daftar hadir. Link daftar hadir ini akan Ibu klik link berwarna biru yang ada di kolom chat, kemudian mengisi daftar hadir yang ada, karena berdasarkan daftar hadir nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan disiapkan oleh IGI Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan sayang sekali Bapak Ibu mengingat waktu, karena sekarang sudah 1 jam lebih ternyata saya menyampaikan materi, dan saya ingin agar supaya nggak sampai malam sekali, masih ada satu pembicara lagi tentang rumah belajar. Dan untuk itu kesempatan ini saya serahkan kepada sahabat rumah belajar Bapak Raymond Tuuk untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan portal rumah belajar di masa pandemi COVID-19. Silakan Pak Raymond. Nanti Bapak Ibu yang lain kalau memang masih tertarik untuk bertanya, boleh mungkin disampaikan di kolom chat atau bisa disampaikan di WhatsApp saya. Ya, saya bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Raymond. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Bapak dengar suara saya? Terdengar Pak. Bisa. Gambarnya juga bisa kelihatan? Bisa. Ya. Perkenalkan, saya Raymond William Tuuk, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 5 Ratahan di Poniki. Tadi juga ya satu area dengan Ibu Arlin Lonto ya dari SD Poniki. Jadi juga pergumulan yang sama saya alami sama dengan teman-teman guru di SD SMP di Poniki. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua IGI Minahasa Tenggara, Bapak Stevi Marapi SPD, Sekretaris IGI, Bapak Ferry Amuslat yang juga adalah
Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada kesempatan ini. Baiklah, tidak usah lama-lama karena saya tahu ini sudah larut. Saya akan share screen untuk materi kita saat ini. Teman-teman guru, mohon maaf karena tadi gangguan jaringan, saya menggunakan laptop, tapi koneksi di laptop tidak terlalu bagus, makanya saya hanya menggunakan handphone saja, tapi materinya sudah saya salin ke handphone. Nanti saya akan tanya, mudah-mudahan screen-nya jadi. Bapak Ibu, ini share screen-nya sudah menyala atau belum? Bapak Ibu, tolong boleh dijawab share sudah jadi atau belum ya? Soalnya saya hanya menggunakan handphone karena oh iya, soalnya tidak bisa digunakan karena jaringan tidak baik. Apa ini sudah bisa Bapak Ibu? Belum. Belum. Oh iya. Belum ada yang muncul. Oh iya tuh. Ibu soalnya hanya menggunakan handphone jadi agak kesulitan dengan fitur-fitur yang ada di handphone. Oh, narasumber lain kok ini. Dia yang jadi host. Itu soalnya share screen saya tidak jadi, Pak. Oh, ini sudah dong. Kita tunjuk begini dah. Kayak tadi. Itu sudah. Oh, ini dari Pak, sudah jadi? Oh, sertifikat. Boy. Kan Bapak Ibu bisa unmute karena ayam itu seberapa kali. Bisa, Pak? Bendera bagikan layar. Ya, bisa Bapak Ibu bisa kelihatan? Bisa. Bisa. Ya, terima kasih banyak kesempatan. Jadi saya Raymond William Tuuk, saya guru matematika di SMP 5 Rumah Belajar di Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan 30 teman-teman guru hebat di Sulawesi Utara. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan materi mengenai apa itu portal rumah belajar. Bapak Ibu pasti sudah banyak mendengar di tahun-tahun sebelumnya karena kita juga sudah punya DRB tahun 2012 sampai 2019, bahkan ada 2 DRB dan para DRB ini adalah militansi dari Pusdatin Kemdikbud untuk menyampaikan kepada seluruh khalayak, terutama siswa dan guru, tentang rumah belajar. Nah, rumah belajar dulunya adalah sebuah portal, tapi saat ini kita bersyukur karena semakin banyak perkembangan yang diberikan oleh Pusdatin Kemdikbud, rumah belajar sudah menjadi aplikasi. Jadi teman-teman guru di seluruh Indonesia bisa mengakses aplikasi rumah belajar di Android. Jadi bisa di-download di Play Store. Nah, apa itu rumah belajar? Saya sudah secara singkat sampaikan tadi. Jadi itu teman-teman guru bisa akses portalnya di belajar.kemdikbud.go.id. Bisa melalui perangkat handphone ataupun laptop.
Nah, fitur utama di aplikasi Rumah Belajar itu ada 4. Jadi kalau teman-teman guru sudah login, ya saya sarankan sih saat ini bisa langsung di-download saja, supaya bisa dengan mudah saya sampaikan materi ini, karena saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan per sub materi, karena ini akan memakan banyak waktu. Jadi hanya gambaran sebagian besar saja. Jadi fitur utama Rumah Belajar ada 4 ya Bapak Ibu. Ada kelas digital atau kelas maya. Saya ulangi lagi dari pertamanya, ada sumber belajar, ada itu kelas digital, ada bank soal, dan ada lab maya. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur pendukung, yaitu buku sekolah elektronik, peta budaya, jelajah wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kita akan bahas sedikit tentang fitur-fiturnya. Yang pertama adalah sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini teman-teman guru dan siswa bisa mengakses video-video pembelajaran, animasi simulasi untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi ini bukan hanya untuk digunakan secara daring, tapi bisa juga secara luring. Begitu. Karena kan kalau anak-anak itu belajar dengan menggunakan video pembelajaran yang lebih interaktif, berdasarkan penelitian, sumber belajar tersebut itu lebih mudah diserap oleh anak-anak, apalagi anak-anak SD dan juga anak-anak SMP yang sebagian besar kalau melihat visual itu lebih mudah diserap untuk materi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada buku sekolah elektronik. Ya, walaupun sudah ada buku fisik di sekolah kita masing-masing, tetapi buku sekolah elektronik tetap diberikan di fitur utama. Untuk apa? Untuk mendukung fitur utama yang pertama, yaitu sumber belajar. Jadi kalau misalnya di sumber belajar itu belum tersedia materi kompetensi dasar yang akan kita ajarkan, kita bisa mendownload buku sekolah elektronik yang ada di fitur utama ini. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada bank soal. Nah, ini yang paling penting. Karena sebagian besar kita kalau sudah tiba waktu ujian, kita pasti akan ribet menyusun soal yang sebenarnya sudah ada dari sebelumnya. Pada semester sebelumnya kita sudah menyusun soal, tapi biasanya itu hilang dan sebagainya, dan menyusahkan kita untuk menyusun soal lagi. Kalau kita menggunakan fitur Rumah Belajar, di situ ada bank soal yang sudah tersedia. Nah, bisa digunakan untuk latihan, ulangan, bahkan ujian, dan paling penting ini tersedia secara gratis. Kemudian ada laboratorium maya. Nah, apa itu laboratorium maya? Biasanya kalau berbicara laboratorium, ya ada baiknya, idealnya kita harus ada di lab untuk mata pelajaran IPA dan ilmu eksakta lainnya. Tapi kenapa fitur Rumah Belajar menyediakan laboratorium maya? Untuk mempermudah kita belajar daring. Karena kalau daring, kita tidak mungkin menggunakan laboratorium muka langsung dengan siswa-siswa. Apalagi saat ini, saat masa pandemi, tidak diperkenankan untuk bertemu langsung dengan siswa. Jadi laboratorium maya ini diciptakan oleh Pusdiklat Kemdikbud untuk membantu guru, walaupun di rumah kita bisa melaksanakan praktikum. Nah, saya adalah guru matematika, saya sangat terbantu dengan laboratorium maya karena di situ ada satu aplikasi yang bisa menyajikan grafik dari suatu persamaan yang bisa kita, atau fungsi yang kita input. Jadi dengan laboratorium maya, pekerjaan saya dibantu, bahkan juga siswa-siswa dibantu. Nah, setelah itu ada kelas maya. Apa itu kelas maya? Kelas maya itu adalah sebuah learning management system, LMS, yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran virtual antara siswa dan guru. Jadi biasanya kan kita belajar ya harus di kelas, dan di mana terjadi proses pembelajaran, proses penilaian, dan sampai pada interaksi kita dengan siswa. Tapi di kelas maya ini kita juga bisa melaksanakan pembelajaran di dalamnya. Begitu saja sampai pada tahap penilaian di situ. Selanjutnya peta budaya. Nah, ini sudah masuk pada pendukung. Peta budaya
Kalau seandainya teman-teman guru seni budaya ingin menampilkan beberapa budaya yang tidak ada di daerahnya, contoh di Minahasa, kita kesulitan untuk belajar budaya-budaya di daerah Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Tapi dengan fitur peta budaya yang berbentuk game, kita akan dengan mudah memperkenalkan kepada siswa-siswi kita budaya-budaya yang juga berada di provinsi yang lain. Begitu. Kemudian ada wahana jelajah angkasa. Nah, di sini teman-teman guru IPA, bahkan pun teman-teman guru SD yang mengajar ilmu eksakta, bisa dengan mudah memperkenalkan walaupun hanya sebagian kecil dari tata surya kita. Karena di wahana jelajah angkasa ini ada suatu semacam simulasi yang bisa menampilkan apa saja yang ada di tata surya kita, planet-planet dan satelit-satelit yang ada di setiap planet. Dan yang terakhir ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini guru juga harus meningkatkan kompetensi, ya kan? Nah, kompetensi atau profesinya harus dikembangkan secara terus-menerus. Jadi tidak hanya itu saja. Oke, sudah feedbacknya sudah tidak ada lah. Ya. Jadi seorang guru dapat mengambil pelatihan yang terdiri dari rangkaian diklat-diklat yang diberikan oleh Kemdikbud dengan spesifikasi yang dimilikinya. Ya, kalau teman-teman ini SIM PKB, SIM Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Ya. Masih pada fitur penuh juga karya bahasa dan sastra, ada karya guru, dan ada karya komunitas. Nah, jadi kalau kita punya karya-karya, kita bisa upload ke fitur Rumah Belajar, dan kalaupun telah diverifikasi bisa memenuhi syarat dari verifikator, maka karya-karya guru kita, bahkan pun karya siswa dan karya komunitas lainnya, karya IGI Mitra misalnya, bisa diupload di Rumah Belajar asalkan telah memenuhi syarat dan diverifikasi oleh operator di Pusdatin Kemdikbud. Ya, ini saya sudah jelaskan tadi. Kalau teman-teman guru juga ingin mempelajari karya-karya dari teman-teman yang lain berbentuk puisi, prosa, dan lain sebagainya, kita bisa melihatnya secara online. Karya guru dan karya komunitas. Nah, ini yang paling penting, karena berbicara teknis itu yang paling penting, bagaimana cara kita mengakses Rumah Belajar. Ya, kalau untuk mengakses Rumah Belajar, saya sudah jelaskan di awal, ketik saja belajar.kemdikbud.go.id di website di laptop, dan pasti akan langsung tertuju di situ. Dan yang paling penting, kita harus login dulu dan mendaftar. Kita bisa mendaftar menggunakan akun Google kita, bahkan pun akun Facebook kita. Begitu juga di tablet atau di handphone yang harus Android, karena ini kayaknya belum didukung di iOS, di iPhone, jadi hanya ada di Android. Begitu. Teman-teman guru punya kesempatan bisa langsung akses saat ini juga. Klik belajar.kemdikbud.go.id atau bisa langsung download di Play Store untuk memperoleh aplikasi belajar ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Sekali lagi, semoga Rumah Belajar ini bisa termanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu guru, apalagi selama masa pandemi ini. Karena kita tahu, terutama teman-teman guru yang sekolahnya mendapatkan BOS afirmasi kalau tidak salah, itu kan ada pembagian tab. Nah, di tab itu kalau Bapak Ibu lihat sudah terinstall dengan sendirinya aplikasi Rumah Belajar. Jadi situ sudah ada aplikasi Rumah Belajar, sudah terinstall. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala jaringan, jadi bagi mereka yang mengalami kendala jaringan untuk belajar dan bagaimana memanfaatkan Rumah Belajar di tempat blank spot tadi, sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan
bisa mendownload dahulu materi ajar yang ada di rumah belajar dan nantinya bisa diakses di tempat yang tidak ada jaringan. Jadi kita download dulu materinya dan nanti diajarkan ketika di tempat tempat mengajar kita tidak ada jaringan. Seperti itu, agar supaya anak-anak juga yang ada di tempat yang belajar di tempat tidak ada jaringan memiliki pengalaman yang sama dengan anak-anak yang belajar di tempat yang jaringan internetnya itu melimpah. Begitu. Jadi rumah belajar ini benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi semua kalangan, baik guru maupun siswa di daerah di perkotaan maupun di daerah terpencil, bahkan di daerah 3T. Demikian presentasi dari saya, sahabat Rumah Belajar Sulawesi Utara tahun 2020. Saya Raymond William Tuuk mengucapkan terima kasih kepada Ketua IGI yang IGI Minas Tenggara Bapak Stevi Marapi, SPD, dan juga Sekretaris IGI Minas Tenggara yang juga merupakan Duta Rumah Belajar Sulawesi Utara tahun 2019 Bapak Ferry Amoslat, SPDMM. Terima kasih juga untuk dukungan Dinas Pendidikan Minas Tenggara, semua jajaran yang telah mendukung kami dalam mensosialisasikan portal Rumah Belajar. Demikian. Dikembalikan kepada Bapak moderator. Ya, mantap Pak Raymond. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, dengan siapa saja. Oke, terima kasih Pak Raymond. Demikian rumah belajar yang dibawakan dengan kesempatan ini saya buka untuk pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan. Nanti akan kami maupun saya maupun Pak Raymond akan berusaha untuk menjawab tentang portal rumah belajar. Karena memang sebenarnya bicara tentang rumah belajar ini sudah sering digaungkan. Apalagi waktu tahun lalu saya menjadi sahabat rumah belajar. Memang sengaja banyak menggencarkan kegiatan bagaimana menyosialisasikan tentang rumah belajar ini. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang belum atau ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan pada kegiatan ini atau pada webinar ini. Boleh diketik langsung di kolom chat ataupun ada yang ingin bertanya secara langsung boleh dipersilakan. Kegiatan kami akan tutup. Silakan Bapak Ibu. Jangan. Jangan apa Bu? Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Daripada belum ada yang bertanya, saya itu boleh silakan. Ya, karena belum ada silakan, yang Pak. Itu saya coba itu untuk rumah belajar memang yang jadi kendala memang kemarin di awal PJJ memang saya salah satu juga yang gencar untuk istilahnya ya, mensosialisasikan juga di sekolah. Jadi mewajibkan semua guru juga sampai mengajarkan saya mendatangkan di lab untuk buat akun, siswa juga hampir 100% juga, guru-guru juga hampir 100% buat akun. Tetapi ketika mau dipakai memang ada kendala di situ, banyak error gitu. Jadi ada errornya di situ. Semoga teman-teman Duta Rumah Belajar juga bisa juga meneruskan ke Pusdatin untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu supaya nanti ketika pelaksanaan di PJJ tidak akan ada kesulitan di kita begitu. Tapi saya sampai sekarang juga ada akun dan masih pakai untuk materi-materi yang dan luar biasa, materi-materi dalam. Nah, mungkin kalau ada waktu ya untuk hari ini, apa bisa dari Duta Rumah Belajar bisa menunjukkan cara untuk membuat akun supaya teman-teman mungkin ada di sini yang belum punya akun untuk bisa buat akun masing-masing. Terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Davian. Luar biasa Pak. Ternyata Bapak juga sudah melaksanakan di sekolah Bapak. Ya sendiri Pak, memang kalau untuk Bapak menggunakan laptop masuk ke portal itu tuh sebenarnya sih Bapak bisa menggunakan email ataupun menggunakan akun Facebook. Nah, kalau untuk aplikasinya sendiri malah justru lebih mudah Pak. Kalau Bapak Android, tinggal ini aja Pak. Jadi aplikasinya itu di samping kanan bawah double. Jadi kalau Bapak mau ini, tinggal ini aja Pak. Klik salah satu entah Google ataupun Facebook. Itu kalau yang di Android lebih gampang. Nah, yang banyak terkendala itu memang kalau masuk lewat atau lewat komputer. Itu biasanya kalau kita masuk ke portal, kalau kita sudah daftar, kadang-kadang untuk masuk kembali itu memang ada kendala, dan ini memang sudah disampaikan ke Pusdati. Dan salah satu cara yang paling ini sih kalau misalnya kita hanya untuk punya akun di rumah belajar, itu Bapak bisa menggunakan email dengan menggunakan Gmail. Itu menggunakan Gmail yang berbeda dengan yang akun yang sebelumnya Pak. Nanti kalau misalnya ditanya sudah punya NUPTK, kan biasanya kalau sudah punya NUPTK untuk daftar lagi udah nggak bisa. Itu bisa menggunakan NIK. Jadi saya sendiri Pak sebagai duta rumah belajar di sumber belajar itu saya punya 2 akun. Ya, yang saya pakai untuk daftar pertama, tapi untuk masuk sekarang sudah susah. Jadi saya menggunakan akun saya yang kedua. Gitu. Nah, kalau menurut saya sih juga sebenarnya untuk menggunakan aplikasinya sendiri, misalnya kita mau mengakses sumber belajar, itu kita tidak harus masuk dulu ke akun kita. Itu juga udah bisa menggunakan semua fitur yang ada di dalamnya. Kecuali kalau misalnya Bapak ingin mengirim karya. Jadi kalau misalnya Bapak membuat konten misalnya video pembelajaran ataupun media pembelajaran interaktif, itu Bapak bisa masuk ke sumber belajar, tetapi harus login dulu. Nah, untuk login, Bapak bisa pilih Gmail. Begitu Pak. Kalau untuk caranya sih sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Raymond ya. Dia saya lihat linknya juga. Itu Pak, semoga menjawab pertanyaan Bapak. Kalau untuk kelas mayanya sendiri, kita kelas maya juga sebenarnya untuk Provinsi Sulawesi Utara sudah punya kelas maya sendiri gitu. Kita sangat beruntung diberikan fasilitas oleh Pusdatin. Hanya beberapa daerah dan salah satu yang mempunyai ini kelas maya sendiri adalah Sulawesi Utara. Demikian Pak Delvian. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menanggapi, silakan. Ini ada pertanyaan di chat, kolom chat oleh Ibu Suiin Kontur. Oh, ini termasuk salah satu sahabat belajar Provinsi Utara tahun 2020. Jadi sudah pada level 4. Berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara juga. Pertanyaannya, Pak, bagaimana jika mendaftar di kelas maya, tapi NPSN sekolah sudah terdaftar, padahal belum pernah didaftarkan di kelas maya? Terima kasih. Jadi begini, untuk kelas mayanya sendiri Bu Iin, itu untuk NPSN itu kan adalah kode untuk sekolah. Kode untuk sekolah. Nah,
Berarti waktu lalu itu sudah ada yang pernah mencoba untuk menggunakan kode NPSN ini. Nanti kalau untuk ini kalau misalnya memang Ibu ini untuk sekolahnya ya Bu. Kalau untuk sekolahnya mungkin Ibu nanti bisa japri saya. Nanti akan saya coba bagaimana caranya untuk bisa membuat akun penyelenggara, sekolah penyelenggara yang baru, walaupun NPSN-nya sudah terdaftar. Karena yang seperti ini memang harus kami koordinasikan atau kami sampaikan ke Pusdat. langsung. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Siap Pak untuk sekolah. Oke, baik. Nanti japri ke saya ya Pak. Ibu Silin, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu masih ada lagi? Saya buka satu kesempatan lagi. Kalau tidak, kita akan tutup kegiatan kita hari ini karena sudah mau masuk jam 2 jam ya. 2 jam kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini akan memberikan manfaat buat semua dan tidak membosankan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Oke. Kalau begitu bolehkah saya minta mic-nya dimatikan Bapak Ibu yang ya. Ya, baik. Menutup kegiatan atau saya memberikan closing statement pada webinar hari ini. Mohon kiranya kesediaan Ibu Ketua Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Florence Rembet. Masih ada ya? Mungkin ada kesibukan, jadi gitu. Kalau begitu, hari ini akan segera kita tutup dan untuk itu pada kesempatan ini saya akan memberikan closing statement untuk materi yang sudah saya sampaikan bersama Pak Raymond dari jam 3 tadi sampai sekarang sudah menunjukkan pukul 16:45. Dan tentunya dari materi yang sudah kami sampaikan mungkin bisa kami ambil kesimpulan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara ketika memasuki tahun pelajaran 2020-2021 kami sudah banyak melaksanakan persiapan sebelum memasuki tahun pelajaran ini agar masalah pembelajaran di masa pandemi COVID-19 itu bisa teratasi dengan baik. Dan salah satu itu yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah belajar anak bangsawan yang memang untuk memenuhi pembelajaran bagi anak-anak semua. Dan belajar anak bangsawan ini sampai 2 bulan pelaksananya bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan akan jawab atau bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan pendidikan di masa pandemi ini. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan masa pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Dan pembelajaran akan kembali normal. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftar di portal Rumah Belajar. Kemudian jangan lupa follow akun Instagram dari Rumah Belajar lewat @rumahbelajar.kemdikbud. Begitu juga channel YouTube Rumah Belajar serta akun Facebook Rumah Belajar Kemdikbud.
Dan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua selama hampir 2 jam ini. Dan mudah-mudahan kegiatan webinar hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk kegiatan kita hari ini, kita akan bertemu lagi pada webinar series yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Oh iya, belum foto ya? Yang mau foto silakan Bapak Ibu, boleh matikan kamera. Waduh, saya lupa ternyata. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau menyalakan kamera. Aduh, cakep-cakep. Ada ternyata Pak Agandi ya. Ada Alfian, terima kasih banyak Pak Alfian. Foto bersama dulu. Foto bersama. Oke. Siap. Dinyalakan kameranya. Saya mulai dengan page pertama. Jangan lupa senyumnya Bapak Ibu. Dua. Ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke page selanjutnya, slide kedua. Ada dua di slide kedua untuk kameranya. Ya. Mantap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya. Ketiga. Ya, pasang kamera 3. Ya sih, terlalu bagus. Ya, salam Pak Mengoloi SPD. Mudah-mudahan kakinya cepat sembuh. Tiga, 2, 1. Oke Bapak Ibu. Terima kasih. Sukses buat Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Mitra. Terima kasih banyak Ya, Bapak terima Ibu. kasih Pak Dalfian. Makasih Bung Ferry. Terima kasih Pak. Sudah hafal itu. Pak Effendi, makasih Pak Effendi. Pak Effendi. Ketua IG mana? Ketua IG itu ya layarnya. Terima kasih semua. Ketemu di seri 2 ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, makasih. Kasih. Terima kasih. Ada guru banyak. Ya, selamat berikut buat teman-teman ya di kelas sekolah. Pak Boni Tarumi. Pak Boni, besok. Ya. Selamat ya berdiklat cocok untuk Pak Ferislat. Kawan-kawan. Ya, Pak. Bersama dan Terima kasih teman-teman CPNS yang sudah gabung. Iya, Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Tangannya. Raymond, terima kasih Pak Raymond. Sama-sama Pak. Pak Emon, makasih Pak Emon. Terima kasih. Jangan lupa di-download ya. Cuma belajar. Betul. Oke, izin live ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Saya akan live untuk meeting hari ini. Terima kasih. Oke.
Akhirnya luar biasa.